Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola, Imam. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bukalah hati kami untuk menerima sabdamu yang hendak kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini. Bebaskan kami dari prasangka, kesombongan, dan kebiasaan meremehkan karyamu. Semoga melalui teladan Santo Ignatius dari Loyola, kami semakin mampu menemukan kehadiranmu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 54 lanjut ke ayat 55 sampai 56b sampai 58. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pernahkah dalam menjalani kehidupan ini kita merasa tidak dihargai justru oleh orang-orang yang paling mengenal kita? Mungkin kita mempunyai niat baik tetapi dianggap mencari perhatian. Kita mencoba berubah tetapi masa lalu terus diungkit. Kita ingin memperbaiki diri, tetapi orang lain berkata, dia memang dari dulu begitu. Kita berusaha melakukan sesuatu yang berguna, tetapi keluarga, teman, atau lingkungan sendiri tidak percaya. Pengalaman seperti ini tidak hanya dialami oleh kita manusia, Yesus sendiri pernah mengalaminya. Ketika Yesus kembali ke tempat asalnya dan mengajar di rumah ibadat, orang-orang sebenarnya kagum. Mereka mendengar hikmatnya dan menyaksikan karya-karyanya. Namun kekaguman itu segera berubah menjadi keraguan. Mereka berkata, "Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Bukankah saudara-saudaranya ada bersama kita?" Mereka merasa sudah terlalu mengenal Yesus. Karena itu, mereka tidak lagi mampu melihat
misteri Allah yang bekerja di dalam dirinya. Mereka mengenal asal-usulnya, tetapi gagal mengenal siapa dia sebenarnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masalah orang-orang Nazaret bukanlah kekurangan informasi. Mereka justru merasa sudah tahu terlalu banyak tentang Yesus. Mereka tahu keluarganya, mereka tahu pekerjaan ayahnya, mereka tahu lingkungan tempat ia dibesarkan. Namun, pengetahuan itu berubah menjadi tembok yang menutup hati mereka. Mereka berpikir, kami tahu siapa dia. Tidak mungkin ada sesuatu yang luar biasa dari orang yang begitu biasa. Disinilah sabda Tuhan hari ini menggugat kehidupan kita sebagai orang-orang Katolik. Kita pun sering melakukan hal yang sama. Kita cepat memberi label kepada orang lain. Dia memang pemarah, dia memang malas, dia memang tidak mungkin berubah, anaknya memang nakal, keluarga itu memang bermasalah, orang itu pantas, orang itu tidak pantas dipercaya, dan lain-lain. Kita membekukan seseorang dalam kesalahan masa lalunya. Kita merasa sudah mengenalnya dan menutup pintu kemungkinan bahwa Tuhan dapat bekerja dan mengubah hidupnya. Bahkan di dalam keluarga, kita sering lebih mudah percaya kepada orang luar daripada kepada orang yang hidup serumah dengan kita. Kita dapat mengagumi nasihat dari pembicara terkenal, tetapi mengabaikan perkataan sederhana dari pasangan, orang tua, atau anak sendiri. Kita dapat menerima koreksi dari orang yang jauh, tetapi marah ketika orang terdekat menunjukkan kelemahan kita. Kadang-kadang Tuhan berbicara melalui suara yang sangat biasa, melalui anak yang mengingatkan orang tuanya, melalui pasangan yang meminta kita mengubah kebiasaan, melalui tetangga yang menegur dengan tulus, melalui rekan kerja yang menunjukkan kesalahan kita, atau melalui orang kecil yang selama ini tidak kita perhitungkan. Namun karena kita merasa sudah mengenal mereka, kita berkata dalam hati, siapa dia sampai menasihati saya? Kesombongan membuat kita sulit menerima Tuhan ketika ia datang dalam bentuk yang sederhana. Sabda Tuhan hari ini mengatakan bahwa Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di tempat itu karena ketidakpercayaan mereka. Ini bukan berarti kuasa Yesus menjadi lemah. Persoalannya adalah hati manusia yang tertutup. Rahmat Tuhan selalu tersedia, tetapi manusia dapat menolak untuk membuka pintu. Hujan dapat turun dengan deras, tetapi wadah yang tertutup tidak akan pernah bisa terisi air. Demikian pula hidup kita. Tuhan mungkin sedang menawarkan pembaharuan, pengampunan, jalan keluar, dan perubahan. Namun kita terlalu melekat pada prasangka, luka, kesombongan, atau cara berpikir lama sehingga tidak mampu menerima karyanya. Kita berdoa memohon mujizat, tetapi tidak mau mengubah hidup. Kita memohon agar keluarga dipulihkan, tetapi tidak mau saling memaafkan. Kita memohon rezeki, tetapi tidak mau bekerja dengan jujur dan disiplin. Kita memohon kedamaian, tetapi tetap memelihara gosip, iri hati, dan persaingan. Kita ingin Tuhan mengubah keadaan, tetapi kita tidak bersedia membiarkan Tuhan mengubah diri kita. Hari ini gereja memperingati Santo Ignatius dari Loyola. Ia adalah seorang yang mengalami perubahan hidup yang sangat besar. Pada awalnya, Ignatius mengejar kehormatan duniawi.
kejayaan dan nama besar sebagai seorang ksatria atau tentara. Namun ketika terluka dalam peperangan dan harus menjalani masa pemulihan yang panjang, ada arah hidupnya mengalami perubahan. Dalam masa kelemahan itu, ketika rencana-rencana pribadinya runtuh, Tuhan justru mulai bekerja. Ignatius belajar membedakan gerak-gerak batin. Ia menyadari bahwa tidak semua yang menyenangkan membawa kepada kedamaian sejati. Ada keinginan yang tampak indah tetapi meninggalkan kekosongan. Sebaliknya, ada panggilan Tuhan yang menuntut pengorbanan tetapi menghasilkan sukacita dan ketentraman yang mendalam. Dari pengalaman itu, Santo Ignatius mengajarkan pentingnya menemukan Tuhan dalam segala sesuatu. Artinya, Tuhan tidak hanya hadir dalam gereja, doa, atau perayaan liturgi. Tuhan juga hadir dalam pekerjaan, keluarga, kegagalan, sakit, perjumpaan, bahkan dalam pengalaman hidup yang tidak kita inginkan. Luka Ignatius menjadi pintu pertobatan. Kegagalannya menjadi awal panggilan. Masa terbaringnya menjadi tempat Tuhan membentuk hidup baru. Kita sering menganggap bahwa Tuhan hanya bekerja ketika semuanya berjalan lancar. Padahal Tuhan juga dapat bekerja melalui rencana yang gagal, penolakan, kehilangan, penyakit, konflik, dan kelemahan kita. Pertanyaannya bukan hanya mengapa ini yang terjadi pada saya. Pertanyaan yang lebih dalam ialah, Tuhan, apa yang sedang Engkau ajarkan melalui peristiwa ini dalam hidupku? Santo Ignatius tidak berhenti pada pengalaman pahit. Yang membiarkan pengalaman itu ditafsirkan kembali dalam terang Tuhan. Inilah yang juga perlu kita lakukan. Ketika pekerjaan tidak berjalan sesuai harapan, apakah kita hanya mengeluh atau belajar menjadi lebih rendah hati? Ketika keluarga mengalami masalah, apakah kita saling menyerahkan atau mulai memperbaiki komunikasi? Ketika doa terasa tidak dikabulkan, apakah kita meninggalkan Tuhan atau berusaha membedakan kehendak-Nya dengan lebih jujur? Ketika seseorang yang kita anggap biasa menyampaikan kebenaran, apakah kita menolaknya atau bersedia mendengarkan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil hari ini mengajak kita untuk berhenti memenjarakan Tuhan dalam cara berpikir kita sendiri. Tuhan dapat hadir melalui orang yang tidak kita duga. Tuhan dapat berbicara melalui peristiwa yang sederhana. Tuhan dapat mengubah orang yang selama ini kita anggap tidak mungkin berubah. Karena itu, jangan terlalu cepat meremehkan orang lain. Jangan biarkan masa lalu seseorang menjadi alasan untuk menutup masa depannya. Jangan pula meremehkan diri sendiri. Mungkin orang lain mengenal kelemahan dan kegagalan kita. Namun Tuhan tidak hanya melihat siapa kita dahulu. Tuhan melihat siapa kita dapat menjadi apabila kita menyerahkan hidup kepadanya. Belajarlah dari Santo Ignatius, berani berhenti, memeriksa gerak hati, membedakan mana yang berasal dari Tuhan, lalu memilih apa yang lebih membawa kita kepada kasih, pelayanan, dan kemuliaan Allah. Dalam setiap keputusan, marilah kita bertanya, apakah pilihan ini membuat saya semakin mengasihi Tuhan dan sesama? Apakah keputusan ini membawa kedamaian yang sejati? Apakah tindakan ini hanya memuaskan ego atau sungguh membawa kebaikan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang Nazaret
gagal menerima Yesus karena mereka merasa sudah mengenalnya. Jangan sampai kita pun merasa terlalu mengenal Tuhan sehingga tidak lagi membiarkannya mengejutkan dan memperbaharui hidup kita. Jangan sampai kita rajin berdoa, tetap menolak ketika Tuhan menjawab melalui orang yang tidak kita sukai. Jangan sampai kita meminta tanda, tetap mengabaikan tanda-tanda kecil yang setiap hari Tuhan berikan. Hari ini, marilah membuka hati kepada Tuhan. Mungkin Tuhan hadir dalam orang yang selama ini kita meremehkannya. Mungkin Tuhan sedang berbicara melalui kegagalan yang kita tangisi. Mungkin Tuhan sedang membentuk jalan baru melalui pintu yang tertutup. Bersama Santo Ignatius dari Loyola, marilah kita belajar menemukan Tuhan dalam segala sesuatu, memilih yang lebih baik dan mempersembahkan seluruh hidup bagi kemuliaan-Nya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ampuni kami ketika kami meremehkan sesama dan menutup hati terhadap karya-Mu. Berilah kami kepekaan untuk menemukan kehadiran-Mu dalam setiap orang dan peristiwa. Melalui teladan Santo Ignatius dari Loyola, bantulah kami membedakan kehendak-Mu dan memilih segala sesuatu yang semakin memuliakan nama-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.